Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami untuk tugas grup proyek mengenai analisis kebutuhan basis data, desain basis data konseptual, dan desain basis data logika. Tugas ini kami susun untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Data Informasi yang diampu oleh Profesor Insinyur Arif Junaidi, MSc, PhD. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Echa Karina Devi, kemudian ada rekan saya, Mas Gigi Prakoso, Mas Ilham Darmawan, dan Mas Rifki Algofari. Studi kasus kelompok kami akan membahas basis data mengenai Shopee terkait manajemen penjual, katalog produk, dan layanan toko, di mana fitur-fitur yang akan kami analisis antara lain profil toko, daftar produk, stok, harga, diskon, layanan pelanggan, dan performa seller. Outline dari presentasi kami terdiri dari pertama, skema proses bisnis, kedua, requirement basis data, ketiga, identifikasi entitas dan atribut, keempat, identifikasi relasi, dan terakhir, kami akan membuat model data EER-nya. Berikut adalah skema proses bisnis Shopee terkait manajemen penjual, katalog produk, dan layanan toko yang coba kami rangkum. Proses bisnis ini mencakup 3 komponen utama yang terlibat, antara lain pihak seller, sistem Shopee, dan pihak bayar. Alur proses bisnis seorang seller pada aplikasi Shopee dimulai dari ketika seorang user mendaftar sebagai seller. Kemudian, user tersebut harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Apabila verifikasi berhasil, selanjutnya seller tersebut akan melakukan setup profil tokonya, menambahkan produk dan kategori, mengatur stok serta varian, kemudian mengatur harga dan diskon, lalu mempublishnya ke dalam sistem agar berhasil muncul di aplikasi. Apabila terjadi pemesanan oleh buyer, maka seller selanjutnya akan menerima pesanan yang jika stoknya tersedia, seller tersebut harus melakukan pengemasan dan pengiriman pesanan. Sistem Shopee sendiri akan membantu melakukan tracking pengiriman sampai pesanan tersebut berhasil diterima oleh buyer. Setelah pesanan berhasil diterima, kemudian buyer akan memberikan rating dan review di aplikasi. Buyer juga dapat melakukan pengajuan retur atau refund. Juga dapat mengkomunikasikan keluhan atau request kepada pihak seller melalui layanan chat. Apabila buyer tersebut puas dengan semua layanan yang diberikan oleh seller, selanjutnya sistem Shopee akan mengkalkulasi performa toko atau produk yang seller jual lewat scoring rating dan review yang ada di aplikasi. Dari skema proses bisnis yang tadi sudah saya jelaskan, kami selanjutnya melakukan analisa kebutuhan basis datanya dan diperoleh hasil sebagai berikut. Aplikasi Shopee memiliki beberapa seller. Tiap seller memiliki nama, email, nomor telepon, tanggal bergabung, alamat, deskripsi, foto profil pengguna. Setiap seller ini akan memiliki status akun untuk mengelola akses ke aplikasi. Setiap seller akan mengontrol store, di mana tiap store memiliki nama toko, deskripsi toko, logo toko, banner, tanggal pembuatan toko, dan kategori bisnis. Setiap store akan menjual produk, di mana tiap produk memiliki nama produk, deskripsi barang, harga dasar, berat, dimensi, gambar, dan tanggal penambahan produk tersebut ke dalam sistem. Setiap produk harus memilih kategori produknya, di mana tiap kategori produk tersebut memiliki nama kategori, dan juga memiliki referensi ke kategori induk untuk struktur hierarki. Setiap produk juga memiliki produk image, di mana tiap produk image memiliki URL gambar untuk akses dan tampilan. Setiap produk juga memiliki produk varian, di mana tiap produk varian harus memiliki nama varian dan kode SKU. Jika diperlukan, dapat juga dilakukan penyesuaian harga atau jenis varian yang berbeda. Setiap produk harus memiliki stok, di mana tiap stok memiliki kuantiti dan waktu pembaharuan, serta referensi ke produk terkait dan referensi opsional ke varian produknya. Setiap produk memiliki diskon, di mana diskon akan memiliki pilihan persentase diskon atau diskon dalam nominal, kemudian tanggal mulai dan berakhirnya diskon tersebut,
jenis diskon, dan syarat minimum pembelian. Selanjutnya, diskon juga harus memiliki referensi ke produk yang akan diberikan diskon. Store juga akan mengelola customer service, di mana customer service ini akan memiliki jenis layanan yang disediakan, kemudian jam operasional, target waktu dalam merespon komplain. Referensi ke toko juga harus diberikan terkait toko-toko yang menyediakan layanan tersebut. Setiap seller kemudian akan dinilai melalui seller performance, di mana seller performance ini akan memiliki rating, kemudian tingkat respon, tingkat pemenuhan pesanan, tingkat pembatalan pesanan, periode waktu evaluasi, dan tanggal pencatatan. Seller performance juga harus memiliki referensi ke toko yang akan dievaluasi. Setiap produk yang terjual kemudian akan mendapatkan customer review, di mana customer review ini memiliki identifikasi pembeli yang memberi ulasan, nilai rating produknya, komentar tertulis, tanggal pemberian ulasan, dan hasil dokumentasi produk yang dibeli, baik itu bisa berupa foto maupun video. Kemudian, setiap penjualan yang dilakukan oleh seller akan tercatat dalam seller transaction, di mana seller transaction ini akan memiliki jumlah produk yang dibeli, harga jual, biaya komisi, tanggal transaksi, dan status transaksi. Seller transaction ini juga harus memiliki referensi ke toko yang melakukan penjualan dan produk yang dijualnya. Demikian hasil requirement basis data dari kelompok kami. Untuk poin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang entitas, atribut, kemudian tipe atribut dan juga domain. Di sini entitas dan atributnya sudah kami susun berdasarkan penjelasan sebelumnya. Kemudian saya akan jelaskan di sini ada tipe atribut. Tipe atribut itu ada empat ya. Jadi ada simple. Simple itu menjelaskan bahwa sudah tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian ada composite. Composite itu masih dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada single value, bahwa setiap entitas itu hanya memiliki satu nilai untuk atribut ini. Yang ke selanjutnya yaitu multi value, bahwa setiap entitas ini memiliki lebih dari satu untuk nilai atribut. Kemudian di sini juga akan dijelaskan primary key dan foreign key serta domainnya. Yang pertama yaitu seller. Di sini seller ID menjadi primary key dengan tipe atributnya simple dan single value, diikuti dengan atribut lainnya. Dan juga untuk domainnya di sini menggunakan varchar. Kemudian untuk store di sini merepresentasikan toko virtual dengan primary key-nya store ID, tipe atributnya simple dan single value dengan domainnya varchar. Diikuti dengan atribut lainnya dan ada juga seller ID di sini merupakan foreign key-nya. Kemudian ada produk katalog. Di sini tipe entitas reguler berfungsi untuk menyimpan informasi produk yang akan dijual, termasuk deskripsi, harga, dan juga spesifikasinya. Di sini produk ID-nya merupakan primary key-nya, kemudian diikuti dengan atribut lain, lalu ada store ID dan kategori ID sebagai foreign key-nya. Kemudian saya lanjut ke kategori produk dan juga produk image. Di sini secara umum dia mengklasifikasikan produk-produk dalam satu kelompok. Kemudian ada produk image-nya itu untuk menunjukkan gambar produknya ya. Di sini kategori ID itu merupakan foreign key dan juga parent kategori. Lalu ada image ID dan juga produk ID yang juga merupakan foreign key. Dengan domain seluruhnya berupa varchar. Kemudian ada produk varian di sini untuk menunjukkan varian dari produk-produk yang dijual. Kemudian di sini ada varian ID diikuti dengan produk ID selaku foreign key-nya. Lalu ada inventory. Entitas inventory ini untuk melacak ketersediaan stok ya dari setiap produk dan juga variannya. Di sini inventory-nya merupakan primary key, kemudian produk ID dan varian ID di sini sebagai foreign key-nya, diikuti dengan atribut yang lain.
Kemudian ada diskon di sini untuk mengelola promosi ya, baik persentase diskon, periode berlaku, dan syarat dan ketentuan. Di sini diskon ID-nya sebagai primary key, kemudian ada product ID dengan domain varchar. Kemudian ada customer service di sini untuk menyimpan informasi tentang layanan dukungan pelanggan dengan primary key-nya yaitu service ID diikuti dengan store ID yang merupakan foreign key dan atribut lainnya. Kemudian ada seller performance di sini tujuannya itu untuk melacak dan mengevaluasi kinerja penjual toko. Jadi dia menilai kinerjanya berdasarkan rating, komen, tingkat respon, tingkat pemenuhan waktu dan lain-lain dengan atribut primary key-nya yaitu performance ID, lalu ada store ID sebagai foreign key-nya. Kemudian ada customer review, ini fungsinya untuk menyimpan feedback yang diberikan oleh pelanggan, mencakup rating, komentar, dan juga indikator lainnya dengan review ID itu sebagai primary key-nya, kemudian product ID dan customer ID di sini sebagai foreign key-nya, karena product ID dan customer ID itu yang dua hal yang biasanya diberi rating atau dinilai oleh customer-nya. Kemudian ada seller transaction di sini untuk mencatat setiap transaksi dengan transaction ID sebagai primary key, diikuti dengan store ID, order ID, dan product ID sebagai foreign key-nya. Oke, untuk selanjutnya analisa identifikasi relasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis identifikasi relasi. Jadi yang pertama, nama relasinya adalah memiliki atau has. Jenis relasinya binary, kemudian kardinalitasnya one to many. Nah, entitas yang terlibat itu seller dan store. Untuk atribut penghubungnya, seller ID, jadi foreign key berada di store. Relasi ini menunjukkan hubungan kepemilikan antara penjual dan toko. Seorang penjual dapat mendaftarkan dan mengelola beberapa toko di platform, namun setiap toko hanya dapat dimiliki oleh satu penjual. Kemudian yang kedua, menawarkan atau offers. Jenis relasinya adalah binary, kemudian kardinalitasnya adalah one to many. Entitas yang terlibat, store dan produk. Atribut penghubungnya, store ID, foreign key di produk. Relasi ini menunjukkan bahwa sebuah toko menawarkan berbagai produk untuk dijual. Setiap produk harus terkait dengan satu toko spesifik yang menjualnya. Kemudian yang ketiga, termasuk atau belongs to. Jenis relasinya adalah binary, kemudian kardinalitasnya adalah many to one. Entitas yang terlibat adalah produk dan produk kategori. Atribut penghubungnya adalah kategori ID, foreign key di produk. Deskripsi tambahannya adalah relasi ini mengklasifikasikan produk ke dalam kategori tertentu untuk mempermudah pencarian dan pengelompokan produk sejenis. Yang keempat, hierarki. Jenis relasinya adalah unary, kardinalitasnya adalah one to many. Entitas terlibatnya adalah produk kategori. Atribut penghubungnya adalah parent kategori ID. Self-referencing foreign key. Deskripsi tambahannya, relasi ini membentuk struktur kategori hierarkis dengan kategori induk dan anak, memungkinkan pengorganisasian kategori produk dalam bentuk pohon dengan berbagai tingkat kedalaman. Next. Yang kelima adalah memiliki gambar atau hash image. Jenis relasinya adalah binary, kardinalitasnya adalah one to many, entitas terlibat adalah produk dan produk image. Atribut penghubungnya adalah produk ID, foreign key di produk image. Relasi ini memungkinkan produk memiliki multiple gambar tambahan selain gambar utama, memberikan representasi visual yang lebih lengkap tentang produk. Untuk yang keenam adalah memiliki varian atau hash varian. Jenis relasinya binary, kardinalitasnya one to many. Entitas terlibatnya produk dan produk varian. Atribut penghubungnya berupa produk ID, foreign key di produk varian. Relasi ini menunjukkan bahwa sebuah produk dasarnya dapat memiliki banyak variasi seperti ukuran, warna, atau jenis spesifik masing-masing dengan SKU dan penyesuaian harga sendiri. Yang ketujuh, memiliki stok atau hash inventory. Jenis relasinya adalah ternary, kardinalitasnya adalah one to many.
entitas terlibatnya, produk dan produk varian inventory. Atribut penghubungnya adalah produk ID dan varian ID, foreign key di inventory. Relasi ini melacak ketersediaan stok untuk setiap produk dan variannya. Varian ID bersifat nullable untuk mengakomodasi produk yang tidak memiliki varian. Yang ke-8 adalah memiliki diskon, has diskon. Jenis relasinya adalah binary, kardinalitasnya adalah one to many. Entitas terlibatnya adalah produk dan diskon. Atribut penghubungnya adalah produk ID, foreign key di diskon. Relasi ini mendefinisikan penawaran diskon yang berlaku untuk produk tertentu, termasuk jumlah atau presentasi diskon dan periode berlakunya. Kemudian yang 9 adalah menyediakan layanan atau provide service. Jenis relasinya adalah binary, kardinalitasnya adalah one to many. Entitas terlibatnya adalah store dan juga customer service. Atribut penghubungnya itu store ID, foreign key di customer service. Relasi ini menunjukkan layanan pelanggan yang disediakan oleh toko tertentu, termasuk berbagai jenis dukungan yang ditawarkan, termasuk chat, telepon, dan email. Kemudian yang ke-10 adalah memiliki performa atau has performance. Jenis relasinya adalah binary, kardinalitasnya adalah one to many, entitas terlibatnya adalah store dan seller performance. Atribut penghubungnya adalah store ID, foreign key di seller performance. Relasi ini melacak kinerja penjual atau toko berdasarkan berbagai metrik dalam periode waktu tertentu, memungkinkan evaluasi performa penjual dari waktu ke waktu. Kemudian yang ke-11 mendapatkan usulan atau hash review. Jenis relasinya binary, kardinalitasnya one to many. Entitas terlibatnya adalah produk, customer review. Atribut penghubungnya adalah produk ID, foreign key di customer review. Relasi ini menyimpan feedback dan penilaian pelanggan terhadap produk tertentu, membantu calon pembeli membuat keputusan pengambilan berdasarkan pengalaman pengguna lain. Kemudian yang ke-12 adalah mencatat transaksi atau records transaction. Jenis relasinya adalah binary, kemudian kardinalitasnya adalah many to many, many to one. Entitas terlibatnya ada store, produk, dan seller transaction. Atribut penghubungnya ada store ID dan produk ID. Foreign key berada pada seller transaction. Relasi ini mencatat setiap transaksi penjual yang terjadi, menghubungkan toko, produk yang dijual, dan detail transaksi seperti jumlah, harga, dan biaya komisi. Kemudian yang terakhir itu adalah memiliki pelanggan atau has customer. Jenis relasinya adalah ternary, kardinalitasnya adalah many to one. Untuk entitas yang terlibat adalah customers review dan juga customer. Atribut penghubungnya itu customers ID, foreign key di customers review. Relasi ini menunjukkan hubungan antara ulasan dan pengalaman dan pelanggan yang memberikannya. Meskipun entitas customer tidak secara eksplisit didefinisikan dalam daftar awal, keberadaan customer ID di customers review mengindikasikan relasi tersebut. Demikian untuk penjelasan yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait diagram di mana kita akan pertama-tama kita akan mau mengulas atau mengulas beberapa ER diagram atau model basis data yang telah kami rancang dari salah satu platform yaitu Shopee, di mana diagram ini menggambarkan struktur data konseptual beserta hubungan antar entitas yang mewakili proses bisnis utama yang ada di platform tersebut. Kita mulai dari entitas seller yang menyimpan data pribadi penjual seperti seller ID, seller name, email, phone number, dan atribut tambahan seperti description, join date, serta status keaktifan yang bertipe E6, aktif atau inaktif. Seller juga memiliki relasi one to many ke entitas store karena seorang penjual bisa mengelola beberapa toko, di mana store sendiri menyimpan detail toko seperti store name, logo, banner, kategori, dan creation date. Atribut seller ID di store menjadi front key dari seller tersebut, dari entitas seller. Selanjutnya ada setiap toko dapat menawarkan banyak produk
yang dicatat dalam entitas produk katalog. Entitas ini menyimpan atribut utama produk seperti product name, base price, weight, description, dan main image. Atribut dimensi di sini merupakan atribut composite yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi, di mana ini menggambarkan ukuran fisik produk secara rinci. Produk diklasifikasikan melalui entitas kategori produk yang memiliki relasi many to one dari produk ke kategori. Struktur kategorinya bersifat hierarki melalui self-referencing, relasi parent kategori ID, sehingga memungkinkan pengelompokan produk dalam kategori dan subkategori. Produk juga memiliki beberapa gambar tambahan yang dikelola oleh entitas product image. Di sini, satu produk dapat memiliki banyak image melalui relasi one to many. Produk dapat memiliki beberapa varian seperti ukuran atau warna yang dikelola dalam entitas produk varian. Setiap varian memiliki atribut unik seperti SKU dan price adjustment dan berelasi one to many dengan produk induknya. Untuk mengelola stok, kita menggunakan entitas inventory yang menerima dua foreign key sekaligus, yaitu dari produk ID dan varian ID. Relasi ini menggambarkan stok bisa disediakan untuk produk secara umum maupun per varian. Atribut varian ID bersifat null label untuk mengakomodasi produk tanpa varian. Diskon terhadap produk dikelola melalui entitas diskon. Di dalamnya terdapat atribut discount type yang merupakan enam dengan tiga pilihan, percentage, fix, dan bundle. Diskon juga menyimpan data seperti discount amount, start date, end date, serta minimum purchase yang menunjukkan nilai minimumnya pembelian agar diskon bisa berlaku. Dukungan layanan pelangganan ini juga disediakan oleh toko melalui entitas customer service yang menyimpan informasi service type, di mana ini merupakan atribut multi value karena satu toko bisa menyediakan beberapa jenis layanan seperti chat, call, atau email. Hal ini digambarkan menggunakan elips ganda dalam diagram berikut. Jam operasional disimpan dalam atribut composite operating hour yang terdiri dari start, end, dan days. Kinerja toko juga dimonitor lewat entitas seller performance yang mencatat rating, response rate, dan fulfillment rate, di mana ini ada atribut enam time period dengan nilai daily, weekly, dan monthly untuk mengelompokkan matrik performa berdasarkan waktu. Selanjutnya ada customer service, menyimpan ulasan dari pelanggan terhadap produk. Setiap review yang berisi rating terhadap produk seperti review komen dan dua atribut boolean seperti hash foto dan hash video. Relasi ini dilakukan ke entitas produk katalog dan customer ID secara eksplisit mengarah ke entitas eksternal customer meskipun tidak dimodelkan secara eksplisit. Selanjutnya terakhir kita akan membahas semua proses penjualan di mana ini proses penjualan ini tercatat dalam entitas seller transaction. Di dalamnya terdapat transaction ID, order ID, quantity, price, commission fee, dan transaction date, serta status bertipe E6, pending, completed, cancel, dan refund. Entitas ini menjadi junction table untuk menyelesaikan relasi many to many antara store dan produk katalog, karena satu transaksi bisa mencakup banyak produk dan satu produk bisa muncul di banyak transaksi. Secara keseluruhan,
ER diagram ini menggambarkan struktur data yang mencakup kompleks namun terstruktur dengan dukungan terhadap atribut composite, multi-value, dan enumerasi, di mana relasi antar entitas ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan normalisasi dan implementasi basis data yang efisien. Demikian penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.